Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya merupakan salah seorang guru matematika di SMKN 1 Rimba Melintang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada materi kuartil data kelompok di kelas 12 multimedia SMKN 1 Rimba Melintang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas Razak tolong pimpin doa ya. Semua siap? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Halo. Siapa? Rahayu. Rahayu. Rahayu kenapa? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Kita jenguk ya, Nak, ya. Yuk. Nah, hari ini kita belajar tentang kuartil data Kelompok. Nah, silakan anak-anak Ibu keluarkan buku dan alat tulis yang diperlukan untuk belajar. Jadi apa itu kuartil? Membagi data menjadi 4 kelompok atau 4 bagian, ya kan? Nah, jadi contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok belajar berdasarkan nilai ulangan kalian. Jadi Ibu mau bagi kelompok pertama berdasarkan nilainya, ada kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Jadi Ibu bagi nih, ada yang nilainya tinggi-tinggi, ada yang nilainya sedang, ada yang nilainya rendah, dan ada juga yang nilainya di bawah itu, ya. Nah, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa memberi contoh yang lain tentang penerapan kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada? Silakan ini. Membagi kelompok beasiswa. Oke, membagi kelompok beasiswa. Jadi bisa ya, misalnya nih, beasiswanya dibagi berdasarkan hasil pendapatan orang tuanya. Jadi kalau di kelas kita, di sekolah kita ini, beasiswa dibentuk berdasarkan pendapatan orang tua. Semakin minim pendapatan orang tuanya, maka beasiswanya semakin besar. Seperti itu. Ada nggak contoh yang lainnya? Ya, Reza? Bagian data PKH. Pembagian data PKH, nah bisa ya, jadi ibu-ibu yang di rumah biasanya itu ada bagian bantuan PKH, ya kan? Bantuan PKH itu kan dibagi berdasarkan kelompok masing-masing, bisa berdasarkan jumlah anak yang ada di rumah, misalnya seperti itu. Oke, paham ya anak-anak Ibu semuanya tentang kuartil? Oke, paham. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan kalau kuartil itu membagi kelompok data menjadi 4 kelompok, ya kan? Ada nggak yang bisa menambahkan tentang definisi kuartil? Oke, silakan ya lah. Kuartil yaitu membagi data jadi 4 kelompok setelah data diurutkan. Nah, jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok, tapi syaratnya datanya harus kita urutkan dulu. Oke, ada yang lain tambahannya? Silakan, Mas. Q1 kuartil bawah yaitu 1/4 kali banyak data. Oke, jadi mencari Q1 atau kuartil bawah itu 1/4 dikali banyak data. Terus ada lagi? Ya. Q2 kuartil tengah 2/4 dikali banyak data. Yang kedua itu kuartil tengah, yaitu cara mencarinya 2/4 dikali banyak data. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Q3 kuartil atas yaitu 3/4 dikali banyak data. Q3 itu kuartil atas, cara mencarinya 3/4 dikali dengan banyak data. Paham ya? Nah, ini ada data ulangan harian. Jadi ada 12 orang siswa. Nilainya 70, 70, 72, 72, 72, 75, 80, 80, 82, 82, 85, dan 90.
Nah, coba Ibu minta anak-anak Ibu silahkan cari berapa Q1-nya, Q2-nya, dan Q3-nya. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Ada yang mau memberi tahu hasilnya berapa dapat Q1, Q2, dan Q3? Ya, silakan. Oke, Q1 sama dengan 72, benar? Benar. Oke, coba kita cek ya. Ya, Q1 sama dengan 72. Ada yang lain? Q2-nya dapat berapa? Ya, silakan ya. Q2 sama dengan 77,5. Benar? Benar. Oke, Q2 sama dengan 77,5. Yang terakhir, Q3-nya sama dengan berapa? Ya, silakan. Q3 sama dengan 82. Benar? Benar. Oke, coba kita lihat ya. Q3-nya sama dengan Q3-nya sama dengan 82. Berarti paham ya anak-anak Ibu semuanya? Paham. Oke, paham. Nah, nanti Ibu harapkan dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu dengan disiplin, kerja sama dan tanggung jawab dapat menentukan kuartil data kelompok, kemudian dapat menganalisis kuartil data kelompok, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuartil data kelompok. Nah, nanti Anda semuanya akan Ibu bagi dalam kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi anak-anak ini akan Ibu berikan LKPD. Silakan pahami masalah yang ada di LKPD tersebut bersama-sama. Kemudian tuliskan segala informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari LKPD tersebut. Setelah itu, kumpulkan informasi dari bahan ajar untuk menyelesaikan masalah yang Ibu berikan dan diskusikan bersama ya. Kemudian kita nanti akan presentasi dan terakhir akan dilakukan evaluasi pemecahan masalah. Nah, setelah itu kita akan melakukan membuat kesimpulan, dan yang terakhir kita akan menghitung nilai tes formatifnya. Jadi nanti Ibu akan beri tes, silakan anak-anak kerjakan buat tes formatif di akhir nanti ya. Sampai di sini sebelum kita memulai kelompoknya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham untuk kegiatan kita hari ini? Paham. Paham. Oke, kalau gitu silakan duduk dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 di belakang, dan kelompok 4. Ayo silakan. Sudah semua duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bagikan masing-masing anak-anak Ibu akan dapat 1 LKPD dan masing-masing kelompok akan dapat 1 bahan ajar ya. Iya, Bu. Ini LKPD-nya. Oke, ini bahan ajarnya ya. Kelompok 1. Iya, kelompok. Oh, tidak ada bahan ajar. Dan juga KTP-nya. Di situ ada masalah, ya kan? Ya. Coba dong Ibu mau anak Ibu 1 orang yang membacakan masalahnya. Ada yang bersedia? Ada masalah nih di tayangan PowerPoint juga ada, di LKPD masing-masing juga ada. Ayo 1 orang bacakan masalahnya. Silakan ya. Berdiri nak. Tabel berikut merupakan data nilai ujian keterampilan komputer siswa kelas 12 multimedia SMK Negeri 1 Rimba Menentang. Nilai 76 sampai 80, frekuensinya ada 7. 81 sampai 85, frekuensinya 10. 86 sampai 90, frekuensinya ada 10. 91 sampai 95, frekuensinya 8. 96 sampai 100, frekuensinya 5. Pak Rasuman sebagai guru komputer ingin membagi siswa menjadi 4 kelompok belajar. Kelompok belajar ditentukan berdasarkan kemampuan siswa. Pertama, 25% siswa dengan kemampuan tinggi akan diberi tugas sebagai tutor sebaya untuk membantu teman-temannya. Yang kedua, 25% siswa dengan kemampuan menengah diberi tugas mencari informasi tentang pembelajaran berikutnya berupa analisis komputer.
semua ini beda-beda. Paham? Nah, sekarang di situ Ibu sudah berikan bahan ajar ya. Jadi silakan mencari informasi di bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Setelah anak-anak semua yang menulis apa-apa tadi yang diketahui dan ditanyakan, kemudian cari informasi dari bahan ajar tersebut. Silakan anak-anak diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Nanti kita akan ada presentasi kelompok. Oke, silakan. Ibu beri waktu 30 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Ya, hanya tersalah apa jarak? Jarak berapa? Ini kan bagiannya kan ada 4. Q-nya ada 3, yang Q keempat mana? Nah, kan kita bagi 4 itu keletakan dari sini. Kan kalau dapat kelompok, berarti satu itu dapat satu kelompok. Dari Q1 ke 2, Q2 dapat kelompok 2. Ya kan? Dari kelompok 3 ke kelompok 3. Dari ketiga ke atas dapat kelompok 4. Ya kan? Paham ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi semua apa yang informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan kita tulis sama kamu. Biar ketika kita baca lagi kita paham. Sekarang ini saya mulai tuliskan Q1, Q2, Q3. Berarti 1, 2, iya. Jadi sesuaikan sama pertanyaan di atas ini, itu apa yang pertama disuruh diperintahkan ini. Nah, ini cari letak kelasnya. Yang kedua apa yang ditanyakan? Nah, jadi kamu cari di bawah, kamu udah dapat di kelasnya dia di kelas mana. Kamu cari di bawah Q1, di bawah Q2, di bawah Q3. Jadi berdasarkan informasi dari atasnya perintahnya apa. Paham ya? Iya. Ini maka kelas Q1 adalah 81 sampai 8. Ya berapa tepatnya? 85 sih. Berarti kita dapat 15. Itu di bawah nanti. Di sini kan yang kita itu di bawah. Di bawah saya mau frekuensi dan frekuensi otomatis di sini. Paham ya? Kelompok
berdiri kami di sini, kami ingin mempresentasikan sedikit tentang profil data kelompok yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Baik Pak, berdirinya kami di sini bukan hanya untuk basa-basi melainkan untuk presentasi. Kepada yang awal ini persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil data kelompok. Di sini ada data kelompok, yaitu nilai dari 76 sampai 80, frekuensinya 7, frekuensi populasinya 7. Nilai 81 sampai 85, frekuensinya 10, frekuensi populasinya 11. Nilai 86 sampai 90, frekuensinya 10, frekuensi populasinya 27. Nilai 91 sampai 95, frekuensinya 8, frekuensi populasinya 25. Nilai 96 sampai 100, frekuensinya 5, frekuensi populasinya 40. Semua data ini menjadi satu pada interval yaitu 5. Q1 sama dengan 1/4 dikali 40, hasilnya 10. Kelas Q1 sama dengan 81 sampai 85. Tepi bawahnya sama dengan 80,5. Frekuensinya sama dengan 10. Frekuensi populasinya sama dengan 7. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval dikali 1/4 N dikurang frekuensi populatif per frekuensi sama dengan 80,5 ditambah 5 dikali 10 dikurang 7 per 10 sama dengan 80,5 ditambah 5 dikali 3 per 10 sama dengan 80,5 ditambah 1,5 sama dengan 82. Q2 sama dengan 2/4 dikali 40, hasilnya 20. Kelas Q2 sama dengan 86 sampai 90. Tepi bawahnya sama dengan 85,5. Frekuensinya sama dengan 10. Frekuensi populatif sama dengan 17. Q2 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval dikali 2/4 N dikurang frekuensi populatif per frekuensi sama dengan 85,5 ditambah panjang intervalnya 5 dikali 20 dikurang 17 per 10 sama dengan 85,5 ditambah 5 dikali 3 per 10 sama dengan 85,5 ditambah 1,5, hasilnya sama dengan 80. Untuk Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Kelas Q3 sama dengan 91 sampai 95. Tepi bawahnya sama dengan 90,5. Frekuensinya sama dengan 8. Frekuensi populatifnya sama dengan 27. Q3 tepi bawah ditambah panjang interval dikali 3/4 N kurang frekuensi populatif per frekuensi sama dengan 90,5 ditambah 5 dikali 30 dikurang 27/8 sama dengan 90,5 ditambah 5 dikali 3/8 sama dengan 90,5 ditambah 1,875. Hasilnya 92,375. Kesimpulan dari ini semua, yang di bawah Q1 82 sama dengan 7 orang. Q1 sampai Q2 yaitu 82 sampai 87 itu 10 orang. Q2 sampai Q3 sama dengan 10 orang. Q3 ke atas sama dengan 13 orang. 7 orang kemampuan sangat rendah, 10 orang kemampuan rendah, 10 orang kemampuan sedang, dan
Mungkin hanya itulah presentasi dari kami. Sebelum itu Ibu mau tanyain dari kelompok lain, bagaimana jawabannya? Sama. Bagaimana menentukan kuartil? Oke, pertanyaan dari Yela adalah bagaimana cara menentukan kuartil? Silakan kelompok satu. Cara menentukan kuartil adalah Q1 ditambah tepi bawah ditambah Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Q2-nya? Dia ada 3 Q-nya, Q1, Q2, dan Q2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Oke, ini jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Paham? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oke, berarti cara menentukan kuartil tadi bagaimana caranya? Apa aja rumusnya tadi? Kita mencari 3 kuartil ya kan? Ada Q1. Q1 itu tadi apa? Kuartil? Ya, kuartil bawah. Q2 kuartil tengah. Q3 kuartil cara menentukannya gimana? Q kuartil sama dengan tepi bawah ditambah apa? Ya, panjang interval terus dikali ya 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Paham ya? Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham? Oke, kalau sudah paham Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, silakan. Nah, baik. Sebelum itu kita mau buat kesimpulan nih tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kuartil adalah membagi data jadi 4 bagian yang sama. Oke, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Ya, silakan ya lah. Kuartil 1 sama dengan 1/4 N. Kuartil 2 sama dengan 2/4 N. Kuartil 3 sama dengan 3/4 N. Nah, karena dia membagi data menjadi 4, makanya dia dibagi 4. Jadi 1, 2, dan 3 itu tergantung kuartilnya. Kalau kuartil 1 jadi 1. Maka kalau kita baca rumusnya jadinya dia I/4N. Ya kan? I-nya itu tergantung nilai kuartilnya. Kalau kuartil 1 jadi 1/4 N. Kuartil 2 jadi 2/4 N. Dan kuartil 3 jadi 3/4 N. Nah, selain itu nih, ada nggak yang bisa menyebutkan tadi bagaimana nih cara menyelesaikan kuartil data kelompok? Oke, silakan. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I/4N dikurang frekuensi kumulatif per N. Oke, jadi cara mencari kuartil I ya, jadi kuartil I-nya itu kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil 3 tadi. Tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Oke, coba kita baca sama-sama yuk. Cara mencari kuartil sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Paham anak-anak Ibu semuanya? Oke, paham. Nah, kalau anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan berikan tes formatif. Keluarkan buku latihannya. Jadi Ibu akan berikan 2 tes formatif ya. Nah, ini ada soal yang
Tes formatif 1. Tabel berikut menunjukkan data jarak rumah peserta didik kelas 12 multimedia ke sekolah. Jarak atau meter 200 sampai 209, frekuensinya 7. 210 sampai 219, frekuensinya 5. 220 sampai 229, frekuensinya 10. 230 sampai 239, frekuensinya 9. 240 sampai 249, frekuensinya 6. 250 sampai 259, frekuensinya 3. Tentukanlah berapa siswa yang jarak rumahnya dekat, sedang, dan jauh dari sekolah. Oke, jadi apa yang ditanyakan di situ? Tentukanlah berapa siswa yang jarak rumahnya dekat, terus yang sedang dan yang jauh dari sekolah. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan tes pertama. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke, kita lanjut ke tes kedua. Siapa yang bersedia membacakan tes yang kedua? Boleh. Silakan. Berdiri ya. Kelihatan dari situ? Pembuatan ID card menjadi salah satu kegiatan jurusan multimedia. Jurusan ini menyajikan pencetakan ID card dengan bayaran dari yang termurah sampai termahal, sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Berikut merupakan data harga pencetakan ID card dari kelas 12 multimedia SMKN 1 Ribaran Bintang. Harga pencetakan card dalam ribuan. Dari 10 sampai 14 punya frekuensi 9, dan 15 sampai 19 punya frekuensi 10, 20 sampai 24 frekuensinya 10, 25 sampai 29 frekuensinya 11. Maka ditanya bagilah penjualan ID card tersebut ke dalam 4 kelompok harga, yaitu kelompok harga termurah, murah, sedang, dan mahal. Manakah yang paling banyak pemesannya dari keempat kelompok tersebut? Oke, jadi ada harga ID card ya kan, ada pesanan. Nah, kita mau bagi ke 4 kelompok. Apa aja tadi kelompok harganya? Ada yang paling murah, kemudian ada murah, kemudian sedang, dan yang harganya paling mahal. Nah, jadi kita mau tahu nih, setelah kita dapat nih berapa jumlah yang memesan, kita mau lihat pemesanan yang paling banyak itu di harga berapa sih gitu. Coba ya, silakan dicari ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Ya, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke, sudah. Ibu minta tolong ketua kelas, tolong dikumpulkan jawaban teman-temannya ya. Sudah semua ya? Nah, sebelum kita tutup pelajaran, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Anda semua setelah pelajaran hari ini? Menyenangkan sekali ya. Bagaimana yang lain? Sama, nambah ilmu. Nambah ilmu. Oke, ada lagi? Sama semangat. Tambah semangat. Alhamdulillah ya, kalau tambah semangat walaupun siang-siang ya. Iya, betul. Nah,
75. Nomor berapa itu? 2 dan 3. Kumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Siap ya? Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari simpanan rata-rata. Silakan anak-anak ibu semuanya baca tentang simpanan rata-rata di rumah masing-masing ya. Oke, sebelum kita menuju pembelajaran, ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Semua siap? Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.